Kita akan melanjutkan alur ceritanya setelah Boya membantu trio Bijuka dan mengalahkan tangan kanan Bando dengan kelompoknya. Kini, Bando berniat membalaskan dendamnya. Akankah Bando berhasil mengalahkan Boya Harumichi? Daripada berbasa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berita tentang penyerangan Bando ke trio Bijuka menyebar luas serta kekalahan Senda di tangan Boya. Kemudian terlihat Bando yang sangat kesal dengan Boya yang sudah mengalahkan tangan kanannya. Lalu Yamazaki berkata bahwa Hiromi dan juga Makoto sudah kalah satu serangan dari Boya. Di sana Bando terlihat kaget mendengar apa yang dikatakan Yamazaki. Lalu Yamazaki pun melanjutkan perkataannya. Kita harus bergerak cepat. Kalau sampai kita lengah, maka akan ada rindaman kedua di sujuran. Sambil tersenyum, Bando pun berkata, untuk membawa Boya ke hadapannya, Bando ingin Boya di pihak dirinya. Di lain tempat, terlihat Boya dan Yasuda. Yasuda yang berusaha merayu Boya untuk mengunjungi Hiromi dan Makoto di rumah sakit. Namun Boya tidak mau dan tidak peduli tentang keadaan mereka berdua. Lalu, pandangan Boya dialihkan dengan lewatnya suster cantik di sebelahnya. Boya pun berlari dan menanyakan di mana ruangan Hiromi dan Makoto dirawat. Terlihat keadaan Makoto dan Hiromi yang tertidur. Kondisi Hiromi lebih parah daripada Makoto, di mana Hiromi menerima 7 jahitan di kepalanya dan juga 2-3 tulangnya yang patah. Lalu pun berkata, suster menemukan Hiromi tergeletak di depan rumah sakit. Hiromi juga tidak tahu siapa yang telah membawanya ke rumah sakit. Di sana, Pon yang akan pergi ke suatu tempat. Yasuda pun mengingatkan Pon untuk berhati-hati terhadap Bando. Terlihat Pon yang akan pergi mengendarai sepeda motornya. Dan juga terlihat Boya yang sedang melihat Pon pergi dari rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, Boya dan Yasuda pergi ke tepi sungai. Di sana terlihat Boya dan Yasuda yang sedang bersantai di pinggiran sungai. Lalu Boya pun menyuruh Yasuda untuk membelikannya minuman. Tiba-tiba muncul 3 orang suruhan Bando. Salah satu dari mereka berkata, akhirnya mereka menemukan Boya. Ternyata Boya ada di sini. Bando ingin bertemu denganmu, Boya. Boya pun menolak dan menghajar mereka bertiga. Di lain tempat terlihat anak buah Bando yang sudah babak belur melaporkan kekalahannya. Di sana Bando pun berkata, bajingan itu meremehkan dirinya. Biar ku habisi Boya dengan tanganku sendiri. Di mana di sana Boya berkata bahwa Pon tidak akan pergi menghindari Bando. Dari raut muka wajah Pon, Boya sudah tahu membunuh atau dibunuh. Melihat Boya yang berkata seperti itu, Yasuda pun senang kepada Boya karena Boya mengkhawatirkan Pon. Karena terus menatap Boya, Boya pun memukul Yasuda sambil berkata, jangan menatapku terus dengan muka seperti itu. Di sana Boya menyuruh Yasuda untuk pergi. Mendengar Boya berkata seperti itu, Yasuda pun berlari dan berkata, Yasuda yakin mereka akan senang mendengar Boya mengkhawatirkan mereka. Mendengar Yasuda berkata seperti itu, Boya pun menjawab untuk jangan memberitahu mereka. Terlihat Yasuda yang berdiri di atas jembatan dan berkata, tenang saja, aku hanya berubah pandanganku kepadamu. Awalnya, aku salah paham tentang dirimu, Boya. Yasuda pun tersenyum. Tiba-tiba di arah belakang Yasuda muncul Yamazaki dan langsung memukul kepala Yasuda menggunakan pipa besi. Pukulan dari Yamazaki itu membuat Yasuda langsung terjatuh. Dan di waktu bersamaan muncul Bando di hadapan Boya. Bando pun tidak sendiri, di mana Bando juga membawa beberapa anak buahnya.
Sambil mengendong Yasuda, Boya pun berlari dan menghajar beberapa buah dari Bando. Yamazaki pun tidak tinggal diam, di mana Yamazaki langsung memukul Boya dengan pipa besi. Namun, pukulan itu bisa dihentikan oleh Boya. Tanpa membuang waktu, Boya pun langsung berlari ke arah jalan raya, di mana Boya melompat ke arah seseorang yang sedang berkendara. Boya pun langsung mengambil kendaraan tersebut dan langsung kabur dari sana. Tiba-tiba, Boya berhenti dan menoleh ke arah Bando. Lalu, Boya pun berkata, "Lain kali, Boyalah yang akan datang mencari Bando. Nantikan itu." Kemudian, terlihat Yamazaki yang ketakutan dan berkata kepada Bando, "Bando, bagaimanapun caranya, kita harus menghancurkan Boya." Di malam hari, Boya keluar dari rumah sakit, di mana Boya perlahan menjauhi rumah sakit. Di sana juga muncul Rindaman yang berjalan melewati Boya. Kemudian terlihat semua orang dari kubu Bando mencari keberadaan Boya. Ternyata dalam 3 hari ini, Boya telah mengalahkan 30 orang dari kubu Bando. Di sana Yamazaki berkata bahwa kemungkinan besar Boya ingin menghancurkan kelompok Bando sendirian. Terlihat di sujuran beberapa orang membicarakan Boya. Di situ juga terlihat Bando dan kelompoknya yang berjalan di koridor sujuran. Tiba-tiba orang yang membicarakan Boya tersebut menghampiri Bando dan berkata, "Hei Bando, sepertinya setengah dari kelompokmu sudah dikalahkan ya." Mendengar perkataan orang tersebut, Bando pun langsung memukulnya dan melemparkannya. Di lain tempat terlihat Yamazaki menemui Senda. Di sana Senda mengingatkan Yamazaki tentang bahayanya Bando. Di saat Yamazaki di perjalanan, tiba-tiba muncul Boya dari atas tangga. Boya pun berlari ke arah Yamazaki. Sialnya, Boya malah tersandung dan terjatuh. Melihat Boya yang terjatuh, Yamazaki pun menyuruh kelompoknya untuk menghajar Boya. Yamazaki memanfaatkan momen itu untuk kabur dari Boya. Di saat merasa dirinya sudah jauh dari Boya, lalu tiba-tiba Boya datang dengan menumpang mobil box yang sedang berjalan. Tanpa memberi kesempatan, Boya pun langsung berlari dan menghajar Yamazaki. Pukulan super dari Boya membuat Yamazaki terbang. Setelah berhasil mengalahkannya, Boya pun langsung membawa Yamazaki dan berjalan menjauhi tempat tersebut. Di lain tempat, Bando menerima kabar bahwa Yamazaki sudah dikalahkan oleh Boya, dan juga Bando merasa bahwa dirinya sudah dikalahkan oleh Boya. Di malam hari, di mana Boya dan trio Ebijuka sedang berjalan pergi ke suatu tempat, tiba-tiba di sana muncul Bando dan langsung menyerang Boya menggunakan pisau di tangannya. Walaupun Boya sempat menghindar, tetapi Boya tetap terkena serangan tersebut. Sambil berteriak, Bando pun berkata, Boya tiba-tiba muncul di sujuran entah dari mana, dan semua rencana Bando untuk menguasai sujuran digagalkan oleh Boya. Dengan cepat, di sana pun langsung mengeluarkan pisaunya dan akan segera melawan Bando. Namun dihentikan oleh Boya, di mana Boyalah yang akan menghadapi Bando. Lalu pertarungan 1 lawan 1 antara Bando dan Boya pun terjadi. Terlihat Bando yang memulai pertarungan. Bando berlari dan langsung menyerang Boya dengan pisau di tangannya. Namun serangan Bando bisa dihindari oleh Boya. Tanpa membuang waktu, Bando pun melayangkan pukulannya. Lalu Boya pun dengan gampangnya bisa menghadapi serangan itu. Kemudian Bando bergerak cepat dan menyerang kembali Boya menggunakan pisaunya. Namun lagi dan lagi Boya menghindari serangan Bando dengan cepat dan memberi jarak antara dirinya dengan Bando. Lalu Boya pun berlari ke arah Bando. Ternyata pertarungan mereka disaksikan oleh Rindaman dari atas. Kemudian terlihat Boya yang berhasil mengambil pisau di tangan Bando. Bando pun melepaskan jaketnya dan langsung berlari ke area Boya. Namun Boya langsung melemparkan Bando ke pembatas jalan.
Terlihat Rindaman yang akan pergi meninggalkan pertarungan Bando dan Boya. Sambil berjalan pergi, Rindaman berkata, sudah lama Rindaman tidak masuk ke Sujuran dan dia ingin melihat lagi keadaan di Sujuran. Pertarungan Bando dan Boya pun selesai, di mana Bando sudah dikalahkan oleh Boya. Di sana Boya pun pergi meninggalkan Bando sambil berkata, daripada mengkhawatirkan yang tidak penting, lebih baik mencari teman, bukan memperbanyak pasukan yang akan meninggalkannya. Tapi carilah teman yang rela menumpahkan darahnya. Kemudian terlihat Bando yang sudah berantakan berkata, ini terasa cukup menyenangkan. Bando pun kalah di tangan Boya. Sampai di sini dulu alur ceritanya. Bagian berikutnya kita akan menampilkan yang menarik. Pertarungan pertama Boya melawan Rindaman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.